Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ridho Awal Pratama. Saya dari kelas A Magister Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas kuliah saya yang diampu oleh Profesor Dr. Marhumah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah studi hadis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penjelasan mengenai sejarah hadis dimulai dari masa Nabi, kemudian masa sahabat, kemudian tabi'in, hingga kodifikasi dan juga penyempurnaan hadis. Oleh karena itu, simak terus video ini supaya kita dapat menambah wawasan tentang sejarah hadis dari masa ke masa. Pada pembahasan pertama, sejarah hadis di masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, terdapat larangan oleh Nabi dalam menuliskan hadis untuk para sahabat. Mengapa demikian? Karena Al-Quran masih dalam proses penurunan. Nah, hal ini terjadi takutnya dikhawatirkan terdapat percampuran antara hadis dengan ayat Al-Quran. Nah, akan tetapi meskipun demikian, terdapat beberapa sahabat yang diperbolehkan dalam menuliskan hadis dalam bentuk lembaran atau catatan-catatan kecil. Akan tetapi terdapat syarat khusus. Yang diperbolehkan adalah sahabat yang menuliskan hadis dengan baik dan benar. Kemudian setelah Al-Quran selesai diturunkan dan prosesnya sudah selesai semua, barulah Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan hadis. Pada pembahasan kedua, sejarah pada masa sahabat Nabi. Nah, pada masa ini terdapat beberapa fase. Yang pertama, fase pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian fase kedua pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Fase ketiga pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Dan yang keempat pada fase Ali bin Abi Thalib. Nah, pada fase Abu Bakar As-Siddiq, beliau sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini disebabkan karena banyak bermunculan hadis palsu ketika Nabi Muhammad wafat. Nah, untuk itu terdapat syarat khusus juga dalam meriwayatkan hadis, yakni para sahabat diwajibkan mendatangkan saksi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Nah, dikarenakan Umar bin Khattab ini memerintahkan kepada masyarakat untuk fokus dalam menghafal Al-Quran dan juga memahami isi daripada Al-Quran. Hal ini disebabkan karena pada masa khalifah sebelumnya sangat banyak sekali muncul hadis-hadis palsu. Oleh karena itu, Umar memerintahkan kepada para masyarakat untuk fokus mendalami Al-Quran saja. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini ditandai dengan ketika beliau menjadi khotib, beliau menyampaikan kepada masyarakat untuk supaya tidak meriwayatkan hadis jika tidak mendengar langsung dari sahabat. Nah, kemudian di masa Utsman ini terjadi pembukuan Al-Quran, sehingga periwayatan hadis juga dibatasi. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau juga sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini dapat diketahui dengan ketika sahabat ingin meriwayatkan hadis, diperlukan dengan syarat sumpah. Nah, sumpah ini juga berlaku secara mutlak. Nah, kemudian juga di masa Ali ini terdapat pertikaian antara Ali dan Muawiyah pada kala itu. Untuk itu, dengan pertikaian ini terdapat berbagai kelompok umat Islam yang keluar dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, untuk itu banyak juga muncul hadis-hadis palsu yang mengedepankan atau mengatasnamakan umat Islam pada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian pada poin ketiga, sejarah pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini terbagi menjadi kedua fase, tabi'in awal dan juga tabi'in akhir. Nah, pada masa tabi'in awal ini, periwayatan hadis dilakukan melalui pengajian-pengajian. Jadi para sahabat menjadi guru, kemudian para tabi'in menjadi murid dan mencatat apa yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, kemudian pada masa ini ahli hadis juga sudah menyebar ke berbagai wilayah.
Ada yang di Mekah, kemudian Madinah, Syam, Basrah, Khurasan, Yaman, dan sekitarnya. Nah, dengan tersebarnya para ahli hadis ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada kala itu, yang menjadi pemimpin kepala negara pada saat itu, berinisiatif untuk membukukan hadis. Pada fase selanjutnya yakni masa tabi'in akhir. Nah, pada masa ini, hadis terus mengalami perkembangan. Nah, metode yang digunakan pada masa ini dalam perkembangan hadis yakni metode bilafzi. Nah, bilafzi ini bertujuan untuk mengetahui serta memisahkan antara hadis Nabi, qaul sahabat, dan qaul tabi'in. Kemudian metode yang kedua disebut dengan isnad, atau nama lainnya sering kita ingat dengan sebutan tahammul wal adaul hadis. Nah, jadi tahammul wal adaul hadis ini bertujuan untuk mendalami proses penerimaan dan penyampaian hadis dari guru ke murid. Pada poin keempat ini, yaitu sejarah mengenai kodifikasi dan penyempurnaan hadis. Nah, pada masa ini, kodifikasi hadis dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, riwayat juga menyebutkan bahwa orang pertama yang menuliskan hadis yakni Abu Bakar bin Hazm di era tabi'in, tepatnya pada awal abad ke-2 Hijriah. Kemudian selanjutnya, penyempurnaan hadis dilakukan pada akhir abad ke-2 Hijriah. Nah, pada akhir abad ke-2 Hijriah ini terdapat satu kitab yang sangat terkenal, yang kita kenal dengan sebutan Kitab Al-Muwatta, karangan Imam Malik bin Anas. Nah, kitab ini berisikan tentang hadis Nabi, kemudian qaul sahabat, kemudian tabi'in, yang disusun secara sistematis dan dalam keadaan terpisah-pisah. Pada awal abad ke-3 Hijriah, muncullah sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ilmu jarh wa ta'dil ini bertujuan untuk mengkritik sanad dan juga matan hadis, atau yang lebih dikenal dengan istilah pentashihan hadis. Nah, ilmu ini muncul digagas oleh Imam Bukhari. Nah, setelah abad ke-3 Hijriah, proses pembukuan hadis sudah terhenti, dan kemudian penyempurnaan hadis itu hanya berfokus pada keilmuannya saja. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah hadis dari masa Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, dan kodifikasi hingga penyempurnaan hadis. Untuk itu, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.